setelah naik ke atas, artinya mau saya pegang ya, untuk bagian atasnya itu saya dikejutkan oleh satu bentuk. Di ember ini ada satu bentuk kepala, walaupun di situ ada satu hawa ya yang menerpa saya. Ketika mendekati pun rasanya sangat berat sekali. Ini hampir saya ini merasa kejang gitu. Dari kolom-kolomnya ini, di situ ada tulisan 1771. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Semoga di malam hari ini Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya dikala saya masih muda dulu. Memang sebetulnya ya memang malu juga, tapi nggak apa-apa. Ini satu pengalaman yang susah untuk dilupakan. Istilahnya pada waktu saya muda, zamannya zaman jahiliyah. Jadi artinya itu tidak mengenal hukum gitu. Tidak tahu apa itu artinya minum-minum ataupun hura-hura. Nah, itulah yang nanti akan saya ceritakan. Itu berawal sekitar tahun 2008. Pada waktu itu memang lagi rame, kalau tidak salah, Porkas. Dan dikala saya waktu masih muda, memang seumur waktu itu sering kumpul-kumpul bersama teman-teman. Dan seperti biasa, anak-anak muda dulu ya, gitar-gitaran, sedikit untuk penghangat, artinya tuh ya minum-minum sedikit. Itu pun tidak jauh dari lingkungan kampung, artinya tidak melebar keluar kampung. Jadi posisinya memang di dalam. Dan pada waktu itu ngobrol-ngobrol bersama teman dan juga senda gurau dari cerita tentang perempuan, kenalan. Memang pada waktu itu memang ya sangat menyenangkan sebetulnya pengalaman dikala saya muda. Dan ada salah satu rekan dari saya yang bernama si Udin. Jadi si Udin ini memang dia sangat suka sekali nyeletuk ya. Bahkan dia sering sekali punya satu ide-ide yang istilahnya menurut teman-teman pada waktu itu yang sangat unik. Dia punya ide yang seperti itu. Bahkan pada waktu ngobrol-ngobrol, dia memberikan satu rencana. Cuma ya itu tadi, khususnya pada waktu itu memang dari semua yang hadir di situ berjumlah 6 sampai 7 orang ya, memang posisinya dalam keadaan penganggur kelas berat. Jadi ya itulah, masih mengandalkan minta terhadap orang tua. Nah, si Udin ini mempunyai suatu gagasan. Dia menceritakan, Ki Bayan,
dia ngobrol dengan saya. Ini kan lagi musim-musimnya seperti forecast. Gimana gitu kalau di antara kita yang ada di sini kita cari nomor forecast aja. Dan dari teman tersebut memang sangat antusias menanggapi daripada rencana si Udin. Nah, saya tanya kepada si Udin, Din, ini gimana gitu caranya? Artinya supaya kita ini ya nggak seperti inilah, bisa makan-makan ataupun dengan yang lain, bisa ngerokok dengan layak gitu, nggak kekurangan. Jadi begini Gibayan, saya dapat informasi, artinya dapat informasi dari rekan saya yang kebetulan dia orang Indramayu. Konon katanya di daerah Pamanukan di situ ya, itu ada orang pinter. Jadi dia itu akan menuntun bagi siapa saja yang sanggup menjalankan ritual togel ya, dengan berpuasa dan melek. Nah, dia akan menuntun. Nah, otomatis pas kebetulan dari rekan-rekan saya yang berada di situ, semuanya memang ya itulah gemar sekali Senin Kemis. Nah, saya tanya lagi kepada si Udin, Din, ini untuk ritual puasanya nih berapa hari, Din, kalau untuk masalah togel ini? Jadi begini Gibayan, nah untuk ritual daripada mencari nomor togel ini itu cukup 2 malam 1 hari dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu aja. Nah, timbullah satu semangat dalam diri saya, ini cuma 1 hari ini 2 malam ya nggak tidur, kayaknya ya kuat gitu. Dan ada lagi satu rekan saya juga menanggapi hal seperti itu, istilahnya semangat. Oke Din, kata saya itu. Dan untuk kesana, biaya untuk kesana gitu ke Pamanukan itu gimana? Kamu kan tahu sendiri, untuk teman-teman di sini semuanya pada masih nganggur, belum kerja, mau dapat uang dari mana? Udah tenang aja, kata si Udin, biar nanti saya cari donatur untuk membiayai salah satu di antara kita untuk mencari nomor togel dan untuk masang. Udah disediain, katanya. Tumben nih si Udin, kata saya itu. Ini si Udin nih memang orangnya yang suka ngulik gitu. Ada aja gitu rencana-rencana ataupun niat-niat yang cukup tuh bikin kita penasaran. Si Udin ini nih, kalau Gibayan nggak percaya, dia membuka dompet. Nih, udah saya siapin. Dan setelah dihitung, ternyata ada 200.000. Itu uang 20-an, uang 10-an. Totalnya ada 200.000.
Jadi nanti kita ke sana menemui si orang pintar tersebut, dan ya mungkin di sana udah tahu sih Kibayan bahwa yang rata-rata datang ke situ ya ingin minta petunjuk gitu, gimana caranya untuk mencari nomor togel. Ya sudah, kalau memang seperti itu, hari apa kita berangkat? Nah, posisinya pada waktu itu, karena petunjuknya di sini dengan si Udin, dan si Udin ini tahu satu rekan yang dari Indramayu, jadi dibikinlah satu perjanjian. Artinya untuk bisa mengantarnya pada suatu hari kelak nanti, hari apa gitu. Si Udin nih berangkat ke Indramayu, dan di sana dia bertemu dengan satu rekannya. Ternyata di sana juga siap untuk mengantar kita. Ya gimana lagi, memang pada waktu itu yang namanya STSB ya lagi marak-maraknya. Bahkan pada waktu itu dilegalkan oleh pemerintah, jadi boleh gitu. Saya tanya ke temennya si Udin ini, apa memang sudah pernah ada yang dapat gitu dengan bantuan yang orang pintar yang ada di Pamanukan ini? Ya memang katanya sudah banyak, bahkan dari pernah ya rombongan dari Indramayu, bahkan si temannya si Udin ini yang sempat mengantar itu sempat mendapatkan 4 angka. Memang walaupun pada waktu itu dia pasang tidak banyak, cuma 20.000, dan ternyata setelah ritual menjalankan satu puasa di situ, akhirnya sampai dapat tembus 4 angka. Itu salah satu cerita. Semakin semangat pikir saya, karena biar gimana pun ya itu tadi pernah ada yang dapat 4 angka. Singkat cerita, itu kalau tidak salah di daerah Kebondanas ya. Nah, itu ada salah satu orang pintar tersebut, dan rupanya si temennya si Udin ini sudah kenal dengan kalau sekarang mungkin paranormalnya ya, sudah kenal sekali. Jadi datang ke sana silaturahmi dan langsung ngobrol-ngobrol, dan di sana pun ya sudah tahu memang kalau sudah datang ke situ ya rata-ratanya ingin minta petunjuk untuk gimana caranya mendapatkan nomor togel. Singkat cerita, bapak tadi itu menerangkan cara-caranya. Jadi ada ini nanti mulai habis asar ya, nanti datang ke sini dan saya mandikan, tolong sediain kembang 7 rupa aja ya, itu taruh di ember, kemudian adek ini mandi, dan sampai nanti sebelum maghrib ya silakan masih boleh makan apa aja. Tapi setelah maghrib itu sudah mulai menjalankan ritual tersebut. Yang pertama harus dijalankan katanya itu harus melek, tidak boleh tidur 2 malam 1 hari. Artinya 2 malam dari mulai habis maghrib ya sampai malam, paginya ini masih puasa gitu, masih puasa. Nah itu terus sampai dengan maghrib lagi
ya, tidak makan dan sampai malam dan menjelang pagi. Baru di situ menjelang pagi sinar matahari keluar, adik sudah boleh mulai makan. Akhirnya saya mengangguk, mengiyakan sambil yaitu tadi merapalkan satu bacaan ya dari bapak tersebut. Kita namakan yang paranormal tadi namanya Ki Badra. Ya mungkin pada waktu itu masih muda, jadi bacaan-bacaan tersebut tidak terlalu sulit untuk dihafalkan gitu. Ini memang ingatan masih bagus ya. Mungkin pada waktu itu umur saya ya kurang lebih antara 25-an lah kurang lebih. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya saya dimandiin sambil dia komat kamit membaca apalah nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah, mandilah saya situ. Dan pada waktu itu memang itu di situ sudah disediakan seperti kain putih ya. Kain putih ini nyelempang dililitin ke seluruh tubuh saya. Jadi cuma hanya memakai celana dalam aja ya. Ini seperti pakaian apa namanya tuh putih-putih ihram mungkin, karena dililit ya. Terus mandi, wah udah mandi istilahnya tuh seger lah, dan kelihatan ya memang agak wangi ya, karena kembang 7 rupa tersebut. Dan saya mulai berpuasa. Nah, dari situ saya jalan ya, karena posisinya pada waktu itu masih banyak kebun-kebun warga. Dan mungkin kalau warga di sekitar situ ya mungkin sudah pada tahu siapa itu Ki Badra. Jadi kalaupun saya malam-malam jalan sendirian ya orang di situ sudah cuek aja. Cuma pikir saya barangkali ada orang yang dari luar daerah tersebut menanyakan sesuatu terhadap saya, maka nanti langsung dihalau sama si Udin berikut rekannya. Nah, untuk melihat untuk menghilangkan satu kejenuhan, saya jalan sambil terus saya merapal ya, tidak henti-hentinya. Menjelang teng 12 saya terus berjalan di kebun-kebun warga. Pada waktu itu saya merasakan satu blank ya, artinya tuh nggak tahu ini tiba-tiba ini yang dirapalkan oleh saya atau mantra yang diberikan Ki Badra terhadap saya itu lupa. Saya kagetnya di situ ya, nggak ngerti ini kenapa gitu secara tiba-tiba. Tapi alhamdulillah ya, saya langsung cari-cari di saku celana saya, di lalaknya di situ untungnya masih tersimpan gitu serapalan tersebut. Langsung saya buka lagi, alhamdulillah pikir nih ketemu ya, kalau udah ngeliat itu ya sudah hafal. Memang pada waktu itu sudah hafal, cuma ini nggak ngerti gitu secara tiba-tiba ini bisa blank. Nah, terus saya berjalan di kebun-kebun warga yang memang cukup gelap. Dari tiupan angin yang berada di sekitar situ ya tidak saya hiraukan. Itu di sebelah kanan saya itu buah kelapa yang mungkin dimakan oleh tupai atau gimana, sehingga si buah kelapa tersebut jatuh ya, otomatis karena posisinya malam dan cukup gelap, jarang sekali penerangan, itu hampir jantung saya copot gitu ya, saking kagetnya blung. Bahkan saya ini sempat
meloncat gitu. Meloncatnya di sini ada perasaan ini perasaan takut ya, bikin satu getaran di sini di hati. Setelah saya lihat, ternyata ya memang itu buah kelapa. Sini hilang lagi. Terus sampai menjelang subuh. Dan setelah subuh saya jalankan sholat subuh. Nah itu baru si rapalan atau amalan tersebut ya saya berhenti. Jadi berhentinya di sini tuh dikala kita ini sholat ataupun buang hajat, itu baru amalan atau rapalan tersebut berhenti. Jadi tidak tidak terus dibaca ya, artinya tuh ya harus berhenti. Memang dalam ucapan-ucapan di situ ya ada sih itu kata-kata yang mungkin diambil dari Al-Qur'an atau apa ya. Karena pada waktu itu di atasnya memang pakai bismillah. Nah, setelah menjalankan sholat subuh, barulah saya ini langsung, jadi nggak pakai wirid, langsung merapalkan doa-doa atau mantra-mantra tersebut. Terus waktu berjalan siang hari ya memang cukup melelahkan ya, karena ini tidak tidur semalam dan juga tidak makan. Bahkan untuk mengurangi rasa haus gitu saya lebih condong, artinya tuh untuk berteduh di bawah pohon. Ya memang benar juga sih, banyak yang orang ke sawah atau ke kebun itu udah mengerti, artinya udah mengerti bahwa ini mungkin murid-murid daripada Ki Badra tadi. Ya mereka membiarkan gitu, artinya nggak bertanya kepada saya. Dia cukup artinya tuh ngeliat, langsung dia jalan lagi. Dan waktu berjalan, pada waktu itu langsunglah memasuki waktu asar. Dan seperti biasa saya langsung sholat. Sehabis sholat ya langsung saya merapalkan terus. Jadi kalau tidak berhenti untuk merapalkan, ini seperti capek gitu, capek sekali karena tidak ada henti-hentinya. Walaupun dimasukin di hati, di sini juga mulutnya tuh ya selalu gerak. Jadi di sini capek sekali. Jadi kalau hanya untuk merasakan ngantuk atau lapar itu tidak terasa. Tapi untuk di sini ya, Iga ini ya memang sangat capek sekali. Bahkan sampai saya buka atau saya pijit-pijit ya supaya tidak tidak kram ya, tidak kram. Dan ada satu pengalaman yang mungkin bisa berbagi ya. Di situ saya menemukan sesuatu. Artinya tuh dikala kita menjalankan dan mendapat satu godaan daripada rasa ngantuk yang sangat luar biasa, di situ saya bertahan. Dan kalaupun saya bertahan kuat kurang lebih waktunya 2 jam ya, si ngantuk ini akan hilang dengan sendirinya. Nah itulah satu ilmu, satu pengalaman ya dari ritual tersebut, itu yang saya dapat. Nah itu, jadi setelah bisa menahan kuat 2 jam ini, mata akan kembali normal seperti biasa, jelas
gembrang, nggak ngantuk gitu. Nah, itu yang saya dapat pada waktu itu. Singkat cerita, menjelang waktu Isya tiba-tiba saya dikagetkan ketika saya menimba mengambil air ya, dan langsung saya kerek. Setelah naik ke atas, artinya mau saya pegang ya, untuk bagian atasnya itu saya dikejutkan oleh satu bentuk. Di ember ini ada satu bentuk kepala secara tiba-tiba, karena posisinya redup ya di situ, karena nggak seperti sekarang banyak orang memakai lampu-lampu yang berwarna putih atau neon. Kalau dulu di sana ya banyaknya pakai bohlam gitu, jadi nggak begitu jelas. Itu tiba-tiba dalam ember ini yang saya angkat ini bukannya air, justru malah satu kepala. Itu saya menjerit, dan menjerit tersebut karena saking kaget ya, itu spontan, dan sampai akhirnya membuat saya ini batal. Dan dari sana kedengeran si Udin dan juga temennya langsung menghampiri saya. Wah, kebayan. Dan menjelang paginya langsung saya ketemu dengan Ki Badra. Gimana, Dek, katanya, atau Ki Bayan? Iya, Pak Badra, tadi malam saya spontan kaget, jadi menjerit gitu. Ini otomatis saya mengeluarkan suara. Aduh, sayang sekali ya, padahal sih tinggal beberapa jam lagi, katanya. Jadi gimana gitu, apakah mau diterusin, apakah memang sudah cukup sampai di sini aja? Enggak, Ki Badra, saya masih penasaran, belum maksimal ya, belum maksimal. Makanya saya datang ke Aki, dan saya mungkin harus lanjut. Ya oke lah, kalau memang kemauan Ki Bayan seperti itu, ya sudah, siapin aja. Nanti sore seperti biasa, habis asar, sediain kembang 7 rupa dan mandi. Iya, baik Ki Badra. Dan setelah pagi ini ngomong dengan Ki Badra, saya istirahat dulu, tidur ya. Singkat cerita, untuk kedua kalinya saya menjalankan ritual dari togel tersebut. Dan terus waktu berjalan seperti begitu cepat. Ketika kurang lebih sekitar pukul, mungkin kalau diperkirakan ya, pukul 11, berawal ada saya nih merasakan satu bau yang tidak sedap ya. Ini sehingga saya celingukan gitu, mencium satu aroma yang sepertinya itu seperti batang tikus atau apa gitu. Ini baunya ampun, saya sampai mual ya, dan tiba-tiba dari kejauhan sekitar 20 meter di situ remang-remang ya, terlihat satu sosok berwarna putih. Pikir saya, ini apa gitu sosok putih ini? Apakah memang posisinya tidak bergerak? Dia posisi seperti kalau orang sih lagi nyelendek gitu ya, di batang pohon pisang. Dia lagi nyelendek gitu. Saya juga memperhatikan gitu dari jauh. Ini seperti sosok putih, berwarna putih ya. Mau saya deketin atau enggak gitu dalam hati ya.
sambil saya terus membacakan mantra. Pikir saya ngapain pikir dipikirin hal-hal seperti itu. Yang penting kan saya lagi menjalankan sesuatu. Akhirnya ya dengan jelas udah saya biarkan aja lah, masa bodoh gitu. Terus saya membacakan mantra-mantra yang diberikan Ki Badra sampai pagi sekitar jam 3, dan masuklah waktu subuh. Pikir saya dalam hati, alhamdulillah nih setengah hari sudah saya lewati, dan di situ saya merasakan ujian dengan bau-bauan yang sangat menusuk hidung dan membuat saya mual. Hampir saya muntah ya, hampir itu pun. Dan saya tahan terus, dan menjelang pagi ya, terus saya berjalan. Barulah ketika memasuki kurang lebih pukul 8, di situ saya merasakan rasa kantuk. Karena pada waktu awal saya ini artinya tuh sudah tahu trik-trik daripada sesuatu yang bikin ngantuk. Ya sudah, pikir ngantuk kita tahan. Pikir saya seperti itu. Kita tahan sampai kurang lebih 2 jam. Nah itu dengan tiba-tiba dan otomatis, nggak tahu ini kode alam atau gimana, itu dengan sendirinya langsung mata jadi seger lagi. Dengan tiba-tiba di situ saya dikejutkan dengan kehadiran makhluk astral tersebut. Itu bentuknya pocong. Saya pada waktu itu juga kaget, cuma karena satu pengalaman yang pernah saya alami, ketika kehadiran makhluk tersebut secara tiba-tiba kurang lebih 5 meter, itu saya langsung dekap mulut. Maksud dan tujuannya supaya saya ini tidak sampai kaget dan menjerit lagi. Itu. Dan ketika dia tiba-tiba tuh langsung wujudnya di depan mata kita dengan jarak 5 meter, saya tutup dan bahkan saya diemin. Apa sebetulnya? Dalam hati saya juga merasa merinding sekali. Nah, posisinya jadi dia tuh seperti ngambang di atas tanah, kurang lebih ya 1 jengkal. Memang baunya berarti ini yang selama ini saya ini mencium satu aroma yang saya hampir nggak kuat. Saya pandang terus karena sudah tekad saya sudah bulat, apapun yang terjadi, pikir saya ini untuk menambah semangat untuk diri saya sendiri. Saya harus kuat, saya harus lalui. Akhirnya saya nggak peduli dan saya pun lewat. Jadi bukannya saya dekati, sudah saya nggak peduli. Yang penting bagi saya harus menyelesaikan gitu sampai menjelang pagi. Dan menjelang kurang lebih setengah jam ya, itu sebelum bau ini menghilang, tiba-tiba saya dikejutkan lagi dengan satu seperti benda ini jatuh ya, sangat keras ya, jatuhnya ini sangat keras. Itu seperti pohon tumbang ya, pohon tumbang. Jadi di situ ada pohon lapuk. Nah, secara tiba-tiba si pohon lapuk ini yang sudah tidak ada daunnya. Nah, itu seperti roboh. Dan suara robohnya ini pada waktu itu pikir saya
Saya ingin mendekati. Tapi secara tiba-tiba setelah jatuhnya si pohon tumbang tersebut, ini seperti bergerak gitu. Seperti bergerak. Dan dari ranting-rantingnya ini membentuklah satu sosok yang sangat besar dan tinggi, dengan rambut seperti ijuk ya, dan tangan sini berbulu, dia dengan memakai cawet. Dan saya masih ingat pesan daripada Ki Badra, kalau sudah menemukan istilahnya bentuk-bentuk makhluk astral yang bahkan istilahnya yang model si tinggi besar ini, khususnya yang paling gede katanya, ini diperkirakan tingginya mungkin antara 7 sampai 10 meter ya. Ini sampai saya mendongak sini ke atas, berbulu dan hanya memakai cawet, dan dia menatap saya dengan memperlihatkan taring dan matanya yang melotot ke saya berwarna merah, dan memang sengaja, dan itu menurut saran daripada Ki Badra tadi, dan saya pun katanya harus melewati kakinya. Ya mau gimana lagi, sebetulnya saya merasa merinding juga gitu dengan postur fish daripada makhluk astral tersebut, dengan kakinya yang sangat besar ya, dengan tinggi seperti itu, dan jari-jarinya dia digerak-gerakan seperti itu. Tapi karena kembali artinya mental dan kekuatan batin di situ, keberanian yang dituntut, dan karena semangat saya yang luar biasa pada waktu itu, saya memberanikan diri. Dan betul kata Ki Badra, saya harus melewati kakinya, supaya artinya tuh dia tidak selalu hadir. Mungkin kata Ki Badra, kalau seandainya saya ini bergerak lari, dia akan dengan mudahnya katanya akan berada di depan Anda. Dan tapi kalau sampai kita nih masuk di bawah kakinya, artinya kalau dia sempat berdiri, kita masuk ke kakinya, otomatis itu adalah mungkin patinya lah ya, mungkin kelemahannya di situ, dan dia tidak akan mengganggu kita lagi karena itu tadi saya lewat di kakinya. Betul juga, setelah memberanikan diri, walaupun di situ ada satu hawa ya yang menerpa saya, ketika mendekati pun rasanya sangat berat sekali. Ini hampir-hampir saya ini merasa kejang gitu. Terus saya paksa, dan akhirnya alhamdulillah saya berhasil melewati kakinya. Dan otomatis kalau sudah melewati, saya harus jalan terus. Ini pantang sekali untuk melihat ke belakang. Nah ini mungkin satu hal yang perlu saya pelajari ya. Kalau sudah melangkah, itu pantang untuk lihat ke belakang. Alhamdulillah setelah selesai dari situ, mungkin waktu ini sudah berjalan sekitar mungkin antara jam 2 atau jam 3. Dan sebelum memasuki subuh ya, sebelum memasuki subuh ini saya melihat satu cahaya yang letaknya tuh di atas. Jadi seperti bentuk bintang jatuh atau meteor ya. Bintang jatuh atau meteor. Cuma di situ seperti ada ekor ya. Tidak berdiri, sangat panjang. Nah,
dari situ. Dari ekornya di sini mungkin hanya beberapa detik ya. Cuma beberapa detik, mungkin 10 detik atau sekitar 15 detik. Dari ekornya di sini berwarna agak kemerahan ya, yang ujungnya bernama putih, ini agak kemerahan ke belakangnya. Itu saya sempat melihat kolom-kolom di situ. Nah, di situ saya melihat ada 4 kolom ya. Dari mulai samar-samar itu jaraknya ya cukup jauh, tapi memang ya terlihat oleh saya itu ada kolom-kolom. Dari kolom-kolomnya ini di situ ada tulisan 1771. Dan saya melihat setelah saya masuk ke hati, saya ingat-ingat 1771 itu langsung menghilang. Ya sudah, saya simpan. Maksudnya saya simpan di pikiran, dan seperti biasa masuklah subuh. Setelah subuh selesai, saya sholat, baru saya melanjutkan ritual nih sampai menjelang matahari. Artinya matahari nongol gitu. Si Udin langsung bertanya, Ki, gimana Ki? Saya juga jadi jadi lucu juga sebetulnya kalau lihat si Udin ini. Luar biasa ini anak nih, punya motivasinya tuh. Iya, dia pandai sekali memberikan semangat terhadap temen. Bahkan dia ini ya itulah, menurut saya dia sangat lucu, suka banyak humor gitu. Gimana Ki katanya, udah dapat belum? Dapat apa kata saya itu sambil saya gurauin, ya itu nomornya gimana. Udahlah, kamu nggak usah tahu. Emang kenapa? Ya nggak tahu, tanya aja sama Ki Badra, boleh nggak gitu. Rupanya saking penasaran, si Udin ini langsung nanya kepada Ki Badra. Kemudian setelah nanya, barulah dia kembali, iya bener Ki Bayan, saya nggak boleh tahu. Ya sudah, kalau memang begitu sih, udah diem. Akhirnya dari situ saya istirahat, ngobrol lagi, dan langsung saya datang kepada Ki Badra. Ki Badra, alhamdulillah semalam sudah saya jalankan. Ya mungkin nanti apakah memang kita berjodoh, ada hasilnya, ya semuanya cuma tinggal berdoa gitu Ki Badra. Oh iya Ki Bayan, iya. Kalau gitu saya pamit Ki Badra. Akhirnya saya pamit, langsung mau pulang ke Cirebon. Dan untuk temennya daripada si Udin ini yang memang orang Indramayu, kita sebut saja namanya Didi. Iya Di, barangkali mau langsung ke Cirebon, apa memang harus pulang Indramayu? Udahlah Ki Bayan, kagok katanya. Kagok gimana? Ya kagok gitu, sudah saya ikut ke Cirebon aja. Sip, pikir saya tuh, ya sudah kalau memang mau ikut ke Cirebon, nah kita sama-sama langsung berangkat Cirebon, cari tumpangan, cari help lah. Dan datang ke Cirebon sekitar pukul 9. Dan setelah dari sana pukul 9 saya pesen, datang ke rumah, pesan ke Udin, Din tolong saya mau istirahat dulu, nanti tolong bangunin sebelum menjelang asar sekitar jam 2.
Oke Gibayan, nanti akan saya bangunin. Akhirnya saya istirahat dulu untuk memulihkan kondisi-kondisi yang sangat melelahkan pikir saya. Setelah saya ini istirahat, betul jam 2 si Udin bangunin saya. Ki Gibayan, bangun. Akhirnya saya bangun. Dan setelah bangun barulah di situ bisa saya makan dengan dengan lahap ya. Kalau tadi sih waktu menjelang berbuka sih hanya sekedar untuk pengisi perut. Setelah selesai makan barulah ngobrol di rumah si Udin. Dan ternyata di rumahnya si Udin ini rekan-rekan semua pada waktu itu sudah pada kumpul semua. Wah, sambil ngobrol semua ceritanya merasa mungkin sangat gembira gitu. Dan dari sekian banyak rekan-rekan yang pada waktu itu kumpul, ini ada yang naruh 5.000, ada yang naruh 10.000, ada yang cuma 2.000, semua dikumpulin di meja. Jadi dari teman-teman ini semuanya mengumpulin, dan total pada waktu itu ya sekitar 55.000. Akhirnya setelah dihitung sama si Udin, Gibayan nih persiapan buat nanti pasang dari mulai 4 angka, 3 angka sampai dengan 2 angka. Nih uangnya ada 55 terkumpul. Terserah Gibayan mau dipasanginya berapa terserah. Akhirnya singkat cerita ya, menjelang sore sekitar pukul 5 saya terus muter, artinya mencari sesuatu yang buka untuk bisa pasang nomor tersebut. Sampai pada waktu itu saya bagi dari 55 ini, saya bagi menjadi 3. Untuk istilahnya 20.000 saya pasang 4 angka, dan sisanya untuk ke 35 ini yang untuk 3 angka dan 2 angka. Udah pada waktu itu sudah selesai dan tinggal menunggu buka. Dan saya pun untuk masalah kuponnya tersebut saya kantongin. Wah, semuanya kelihatan pada gembira. Ada yang ngebeliin rokok di Samsu ataupun gudang garam pada waktu itu tuh. Ya khususnya sih untuk saya gitu, mungkin teman-teman pada tahu gitu. Ya memang saya ini betul-betul ngerasa capek sebetulnya ya. Capek sekali. Capeknya ini ya itu tadi nggak tidur sampai 2 malam. 1 hari 2 malam yang nggak tidur. Dan betul juga pas waktunya pembukaan ternyata yang keluar itu 07 17. Dan saya buka ternyata ini ada satu kekurangan pikir saya tuh. Ini yang saya pasang 1771 ya. Ternyata
yang keluar tuh 0771, dan alhamdulillah segitu juga masih dapat ya, yang masih dapat. Untuk yang 3 angka dapat 20.000. Kemudian sisanya yang 2 angka berarti 15.000. Wah, anak-anak pada seneng gitu. Dan untuk rekan yang dari Indramayu ini memang sudah saya saya pisah ya. Saya pisah. Ternyata ya cuma setengahnya. Artinya tuh setengahnya sekitar 30-an ya. Dia cuma dapat untuk 3 angkanya 10.000 dan 2 angkanya cuma cuma 10.000. Dan saya sendiri karena posisinya tidak ada persiapan apapun, jadi ya saya nggak sempat ngeluarin uang buat pasang. Hanya semuanya terkumpul teman-teman, akhirnya semua dibagi rata. Setelah dibagi rata, yang sempat tadi nyumbang semua dapat. Artinya tuh ya lumayan buat buat kumpul-kumpul. Dan dari semua yang dapat di situ ngumpulin lagi, dikasihkanlah kepada saya. Dan alhamdulillah pada waktu itu terkumpul, dari Udin yang mengumpulkan, saya mendapatkan ya tidak banyak, cuma 500 ya, cuma 500. Tapi segitu juga udah alhamdulillah, pikir saya. Wah, itu akhirnya ya gitulah, karena masih muda posisinya ya, ada yang minum-minum gitu. Wah, selama 3 hari 3 malam di situ ya, tiap malam seperti itu. Karena ya itu tadi, dapat uang daripada togel tersebut. Setelah 3 hari 3 malam gitu membuat acara, ternyata ya lumayan lumayan melelahkan gitu. Iya, hampir tiap malam tuh ya melek. Ya maklum di situ karena pada waktu itu hampir semua teman-teman yang di situ pengangguran gitu. Dan mungkin hanya beberapa teman yang memang sudah bekerja ya. Itu pun otomatis kalau menjelang tank 11 atau 12 yang bekerja ya langsung pulang. Dan itulah Sobat Melihat Malam, satu bentuk pengalaman pribadi saya pada waktu zaman muda, zaman jahiliyah, ya memang tidak tahu ataupun tidak mengenal hukum-hukum agama, hanya sekedar ikut-ikutan teman. Dan mudah-mudahan dari pengalaman saya ini bisa membawa satu manfaat untuk rekan-rekan Melihat Malam. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.